Ya, pemirsa, Anda menyaksikan segmen Business Bites dalam program Nusantara Economic Updates. Dan saat ini masih bergabung bersama kami Ibu Airin Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif. Ibu, tadi dialog kita juga lagi seru-serunya ya, tapi tadi kita harus jeda dulu dan mungkin kita akan lanjutkan kembali nih Bu. Kita juga menyoroti ya bahwa sebagian mungkin dari pemerintah daerah ini belum mengoptimalkan ekonomi kreatif sebagai sektor prioritas. Nah, apa sebenarnya mungkin langkah-langkah dan upaya yang perlu dilakukan agar memang ekonomi kreatif di berbagai daerah ini bisa diperluas lagi, mungkin dari akses pembiayaan dan juga investasinya seperti apa? Satu hal yang kita lakukan kalau untuk dari sampai pencapaian ke daerah ya, itu bulan 12 kemarin kita langsung tuh ke Pak Tito dan teman-teman yang di Kementerian Dalam Negeri untuk make sure kalau ada dinas ekraf yang terbentuk di beberapa daerah, dan ini sedang in progress kan, karena kan birokrasi panjang ya. Jadi ini sedang in progress yang terbentuk, tapi kita tidak menunggu. Sekarang ini kita sudah banyak kerjasama dengan dinas parekraf, dinas yang ada ekonomi kreatif yang masih digabung-gabungin di beberapa daerah yang ada. Selain dari itu kita juga kerjasama dengan Gkraf, Gerakan Ekonomi Kreatif, yang bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Itu community based, jadi kita jalan dua-duanya supaya nyampe ke sana. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Sekarang kan kita udah jalan kira-kira 18 kota ya so far kan. Saya sendiri udah jalan 18 kota, ditambah Bang Menteri itu lebih banyak lagi. Yang kita rasakan setiap kali kita ke kota itu mungkin banyak yang belum tahu potensi di ekonomi kreatif di kota tersebut itu apa. Jadi kita banyak sekali kita masih harus duduk bareng dengan para teman-teman di daerah, guys, ini bagus loh, itu bagus loh. Karena kita perlu ada USP per daerah, unique selling propositions per daerahnya itu apa. Jangan sampai setiap daerah itu kalau ditanyain apa bagusnya, kopi. Lama-lama kita jadi monoculture. Right? Harus ada storytelling yang ada di belakang itu. Jadi kita kerjasama cukup erat dengan setiap Pemda yang ada dan kita ajak ngobrol gitu loh. Ini kamu storytellingnya mau kemana? Produknya apa, raw materialnya berapa persen, karena harus berbasis data kan, nggak bisa berbasis feeling gitu. Dan itulah PR yang kita berikan kepada pemerintah daerah, yuk kita kerjain bareng. Aku cuma minta top 3, karena kita udah ngobrol, top 3 nanti bisa banyak nih. Terus kalau pasti tanyain data, nah ada beberapa yang keluar, nah udah ada yang paling oke menurut aku Jakarta yang paling siap. Makanya hari ini juga nanti jam 4 ada sedikit surprise, di mana Jakarta itu kan ada maskot ya, maskotnya namanya JKT. Tapi banyak sekali yang nggak tahu makna di belakang JKT atau the history behind it, dan juga kenapa sih ada JKT itu atau karakternya seperti apa. Ini kan part of Storynomics ya. Jadi kita menjadikan Jakarta sebagai salah satu percontohan menjadi sumber inspirasi yang semoga di daerah-daerah bisa ditularkan gitu loh. Karena saya tahu beberapa daerah juga lagi ngeliatin maskot yang ada, termasuk di NTT. Ya kan? Nah, dari maskot ini kita pengen menggerakkan perekonomian dengan menjadi bagian dari packaging dari banyak produk-produk FMCG. Ini sama persis dengan yang dilakukan oleh Jepang kan. Dan kita akan launching ini hari ini jam 4 sore nanti. Wah, pas banget ya, langsung diberitahu langsung ya oleh Ibu Airin nih. Tapi tadi udah lengkap sekali ya, memang Kementerian Ekonomi Kreatif ini intinya memberikan guidelines gitu ya untuk memang bisa kita bersama-sama membesarkan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, ini mungkin yang menarik adalah lagi-lagi faktor digitalisasi nih terkait dengan pemanfaatan AI saat ini. Bu Airin melihat seperti apa sih sebenarnya peran AI dalam bisa memperkuat ekosistem ekonomi kreatif? AI itu adalah co-pilot kita, Bu. Jadi kalau misalnya kita pas kecil, saya yakin pernah kecil kan? Nah, pas waktu kecil itu pasti kita berharap, wah saya berharap ada clone-nya saya, bisa kerjain PR, saya mau keluar main-main. Your wish and I have now come true. You have a double body. You have a double body. Nah, dengan adanya AI, you can have double, triple, quadruple, sampai berapapun juga. Triknya ada di mana? Triknya kita harus bisa melatih agent AI ini untuk menjadi perpanjangan tangannya kita. Kebayang nggak sih kalau misalnya nggak dalam waktu yang lama, bukan dulu banget gitu, beberapa tahun yang lalu, setiap yang kita gambarin itu harus digambar tangan, either digital atau non digital, tapi harus dikerjain sendiri. Setiap stroke harus dikerjain sendiri, meskipun dari beberapa tools yang ada sudah bisa mempermudah. Dengan adanya AI, it depends on the clarity of our order. Ini jadi membantu kita untuk clarity thinking, bukan critical thinking, clarity of thoughts gitu loh. Jadi pada saat kita masukin command dengan apa yang ada, mereka akan bisa menghasilkan segala sesuatu yang kita mau suruh mereka kerjain. Ini kan who is the master? We are still the master.
It depends on the mastery of our thoughts supaya dia bisa menghasilkan output sesuai dengan yang kita mau. Yang perlu kita regulate bukan hanya sebagai Indonesia tapi sebagai the world regulators adalah rules of the games ya. Bagaimana kita bisa tetap mengcapture intellectual property rights within the AI itself. Dan ini bukan hanya Indonesia doang yang harus menerapkan. Maka dari itu, Aircraft dan WIPO dan juga beberapa negara-negara lain sering banget kita duduk bareng, guys, we need to do something. Di 10-15 tahun yang lalu ada wacana mengatakan mengenai robotic rights pada saat Grace dan Sophie keluar. Nah, sekarang we have to talk about AI rules of the games. Di mana satu negara yang melakukan regulasi ini tidak cukup. Karena ini harus global adoptions because this is an issue globally. Jadi kalau dari para pejuang aircraft, harapan saya adalah yuk kita embrace the technology, make sure that we are so good at it, right, that we can actually continue to use it to increase our productivity. Kebayang nggak? 280 juta orang, di ilmu ekonomi ada yang kita harus memaintain population index ya kita, untuk make sure kita punya productivity tetap tercapai. Tapi kita tahu kalau di dunia ini mau nambah berapa orang terus gitu kan. It's a wake up call bahwa keadaan buminya kita sekarang ini ya salah satunya karena terlalu banyak manusia. Salah satunya overpopulated, right? Salah satunya nih sebagai orang awam ya yang melihat ini. Nah, apakah kita tetap harus menjalankan ini? Dengan adanya AI, this could be a solution. 280 million, if all of us can clone ourselves into 2 orang, itu kali 2 aja populasinya kita. Productivity rates. Tapi populasinya tetap di 280. Right? Kita anggaplah 300. 5 aja, kita bisa create 5 agent, itu 1,5 miliar. 1,5 miliar productivity populations. We can double up, triple up ya, berkali-kali lipat productivity rate-nya. Dan negara lain mengrecognize hal ini, maka dari itu di China, di Singapura udah mulai, di China itu mereka even anak-anak yang SD aja, homeworknya mereka harus menggunakan AI. Dan kebayang nggak sih gurunya itu harus menggunakan catch-up-nya seperti apa, karena diwajibkan pakai AI. Oke Bu, ini tadi udah banyak sekali perspektif yang Bu Irene sampaikan. Tapi kalau kita melihat looking forward untuk next year, tahun depan ini ada program apa saja yang tengah disiapkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif? Kita ada cukup banyak program dan quite agresif karena kan di tahun pertama adalah setting the foundation sama piloting kan. Jadi di tahun kedua kita foundation-nya tetap akan kita strengthen dan piloting akan tetap terjadi, tapi ada beberapa yang sudah siap untuk di scale up akan kita scale up. Nah, untuk the entire comprehensive-nya supaya tidak melangkahi Bang Menteri nanti akan kita sharing di bulan 12 atau bulan 1 nanti untuk planning keseluruhannya. But in terms of ya kita punya framework ya. Tahun pertama foundation, pilot, tahun kedua kita tambahin scaling. Kalau enggak, it's not wise to scale immediately kan, karena kan I want to sleep in peace. Kita itu menggunakan step by step. Bukan karena sleep in peace-nya karena kita menggunakan APBN kan. Jadi setiap rupiah have to be accounted for. Harus tanggung jawab ke para rakyat kan. Jadi want to make sure that we spend it wisely gitu loh. Sebelum kita scale up kemana-mana. Last but not least, Bu Irene, apa pesan dan juga harapan Ibu Irene di momen spesial di Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini terhadap generasi muda dan juga pelaku ekonomi kreatif? Buat saya, untuk para pelaku ekonomi kreatif, tetap berjuang. I know it's tiring, I know it's tough, right? Tapi you're not alone. At least we are here together with you. Sering banget ditanyain, emang bisa segampang itu ketemu sama menteri sama wakil menteri? We are very open. Kita jarang banget nolak audiensi, cuman memang jadwalnya itu agak padat, jadi mohon agak sabar. Kalau yang DM kita selalu akan bales gitu loh. Jadi that's one thing, tetap aja berjuang. Kalau untuk the rest of the people who are not quote-unquote pejuang kreatif, you'll be surprised of how creative you are. Coba ingat kembali deh, pada masa-masa masih kecil itu pasti ada bibit-bibit kreatifnya. Karena kita sebagai manusia dilahirkan untuk jadi kreatif. Hanya saja dengan stigma-stigma sosial yang kamu harus juara 1, kamu harus ini, kamu harus itu mengkotak-kotakan kita menjadi manusia yang mungkin we forgot. Let's go back and remember that. How do you start? Mulailah kasih satu kesempatan saja kepada produk lokal, baik itu games, fashion, sepatu, apapun juga itu, and you'll be surprised. Karena orang-orang luar negeri, orang-orang non-Indonesia sudah mulai banyak mengapresiasi barang-barang kita. Yuk kita mulai dengan diri kita, mencintai kembali produknya kita, dan kalau memang ada yang kurang baik, kasihlah kritik tersebut. Karena pada saat kita mengkritik, yang diberi kritik juga lapang dada ya, Kak. Karena orang kalau masih mau kritik, itu artinya masih sayang.
gitu. Baik, inspiratif sekali. Terima kasih banyak Ibu Airin. Ibu Airin Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif telah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates hari ini. Sehat dan sukses selalu, salam kreatif. Amin, terima kasih. Iya pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di program Nusantara Economic Updates hari ini. Saya Lenggrasia pamit undur diri, sampai jumpa.